Kita lanjutkan dialog kami pemirsa, langsung saja kita menyapa kembali Prof. Pujono. Kami ingin menanyakan, ini kita ketahui dengan langkah yang tadi sudah disebutkan, pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini nantinya menuju ke tahapan penetapan tersangka. Tapi Anda melihatnya, apakah Nadiem Makarim ini sudah diketahui peranan beliau dalam kasus ini? Makanya kan dicekal, karena memang ada informasi yang sampai saat ini ingin didapatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi belum terungkap secara terang dan jelas dari Pak Nadiem, makanya ingin didapatkan lagi selama 6 bulan ke depan. Ini masih digali, dicari, ya kita berharap saja segera terang benderang, termasuk kemudian salah satu saksi kunci ya yang ada di luar negeri kan sebenarnya kita harap bisa datang ya, jadi ya tidak usah kita paranoid lah, termasuk kemudian Pak Nadiem ataupun saksi-saksi yang lain dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tidak usah paranoid bahwa nanti akan jadi tersangka, belum tentu juga. Toh juga ada beberapa saksi ya dalam pemeriksaan perkara korupsi yang tidak jadi tersangka juga banyak. Nah oleh karena itu nggak usah paranoid, termasuk pada juristan itu tidak usah takut kalau merasa tidak bersalah, ya datang saja ke Indonesia, daripada kemudian opini publik itu seolah-olah sudah menghakimi bahwa juristan itu sudah bersalah, kan malah jadi repot. Kalau kemudian ada keterangan-keterangan yang ingin disampaikan, segera saja, dan merasa tidak bersalah bahwa misalnya dia adalah bagian dari yang korban dalam tanda kutip, sampaikan saja informasi itu kepada Kejaksaan Agung, pasti Kejaksaan Agung akan memberikan perlindungan yang baik juga. Prof, kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini dicekal, tapi kita ketahui pula bahwa ada saksi yang berada di luar negeri. Ini kan sepertinya harus ada langkah hukum yang diambil, Prof. Ya, dalam tahap ini informasi memang dari juristan ini ada informasi-informasi yang ingin didapat ya, keterkaitan bahwa beliau kan staf sus ya bersama Fiona. Fiona sudah memberikan keterangan, memberikan informasi yang cukup terang lah sampai sejauh ini. Bahkan kan ya dengar-dengar sering gitu ya, bahwa juristan itu kan punya keterkaitan dengan salah satu vendor. Nah ini kan yang kemudian ingin digali oleh Kejaksaan Agung, apakah kemudian si JT ini menjadi otak pelaku, atau kemudian dikorbankan, atau kemudian bagian dari sistem yang kemudian dia terpaksa harus melakukan, atau apalah. Ini ingin digali oleh Kejaksaan Agung. Cuman kan problemnya ya masih di luar negeri, dan kalau kemudian sampai proses ini harus kemudian menetapkan tersangka dan yang bersangkutan masih di luar negeri, Kejaksaan Agung juga sudah punya experience untuk disidangkan secara in absentia seperti kasus Honggo adalah di Bank Senturi kalau tidak salah juga kan, itu juga ada. Dan meskipun kemudian proses pemulangan itu hal yang berbeda, tapi proses persidangan nanti, penuntutan di persidangan itu jalan terus, sehingga kemudian kan bisa ditetapkan diputuskan sebagai terpidana oleh pengadilan. Jadi saya pikir Kejaksaan jalan terus saja, ada dan tidak ada juristan, syukur bisa kemudian menghadirkan secara paksa juristan. Ya kita berharap sih juristan kalau tidak bersalah, merasa tidak bersalah, datang saja, daripada sekali lagi opini publik sudah terbangun seolah-olah bahwa yang bersangkutan itu bersalah, meskipun sebenarnya kan belum tentu bahwa kemudian dipanggil itu akan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Justru kemudian titik terang informasi yang ingin disampaikan oleh juristan ini menjadi penting untuk kemudian membebaskan dia dari opini yang kemudian sudah terbangun oleh publik. Itu jadi informasi yang penting menurut saya ya. Nah oleh karena itu datanglah ke Indonesia tanpa harus kemudian Kejaksaan menggunakan upaya paksanya. Tapi kalau kemudian dipanggil secara paksa juga nanti kesusahan, terus ya apa boleh buat, proses harus berjalan, the show must go on. Jadi persidangan tetap berjalan, ada atau tidak adanya juristan. Jadi nanti bisa kemudian disidangkan juga secara in absentia kalau kemudian dia tidak tidak kooperatif gitu. Ini artinya penyidik saat ini tengah mendalami peranan dari saksi-saksi yang dihadirkan, Bang Saur. Jika kita melihat kasus ini secara keseluruhan, apakah ini ada indikasi penyelewengan kekuasaan? Itu yang kita bilang, dana ini kan cukup besar ya, 9,9 triliun. Tentu yang kita bilang, mengapa kemudian Kejaksaan juga mencekal katakanlah menteri yang sekarang ini, berarti sekarang penyidik betul-betul mendalami mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian juga surat-surat atau juga dokumen-dokumen gitu loh. Nah,
dalam beberapa kasus misalnya sering juga dalam konteks seperti ini ada juga intervensi daripada pihak lain. Nah, mungkin kejaksaan, dugaan saya juga sedang menelusuri itu karena 9,9 triliun Betul. itu dana yang cukup besar sekali. Nah, oleh karena itu dalam kita lihat selama ini kejaksaan cukup cepat dan cekatan untuk melakukan kerja-kerja mereka, katakanlah kasus dugaan kerugian di Pertamina misalnya, beberapa nama-nama yang selama ini untouchable ternyata kejaksaan bisa membuktikan bahwa itu bisa disidik. Nah, saya sangat yakin juga bahwa kejaksaan juga profesional untuk menduga ini. Karena kan Presiden mengatakan selalu dalam amanat beliau bahwa setiap ada dugaan korupsi harus diusut tuntas sampai kepada akar-akarnya. Kita juga tidak mau, saya pribadi gini loh Mbak Windy. Terus terang secara pribadi waktu saudara Nadiem ini menjadi menteri, saya termasuk orang secara pribadi tentu tidak punya pengaruh apa-apa. Dia kan seorang entrepreneur dalam startup yang juga sangat fenomenal di Indonesia. Yang saya kira itu juga mungkin salah satu penyebabnya mengapa dia diundang. Numan mungkin bisnis model seperti itu dia sebagai seorang entrepreneur murni masuk kepada birokrat, sementara fakta membuktikan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kementerian kita. Jangankan Menteri Pendidikan, beberapa waktu yang lalu juga ada tersisa di Menteri Agama misalnya. Beberapa Menteri Agama misalnya juga terjerat kasus korupsi. Nah, oleh karena ini dugaan saya kalau dia mungkin dari awal tidak punya niat baik barangkali. Tetapi undang-undang kita mengatakan yang dapat menguntungkan orang lain, ya toh, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi mungkin ada juga memang dari awal mencari celah. Ya, ketepatan ini ada dalam keadaan kita Covid, apa proyek-proyek yang bisa kita create, ya barangkali dengan kita menjual ide ini, barangkali dana sangat empati kampanye atau program tersebut ini sering dimanfaatkan oleh para pencalon-pencalon atau juga para perampok uang daripada negara kita, Mbak Windy. Nah, inilah saya kira yang barangkali kita dorong kejaksaan harus mengusut tuntas, jangan sampai kalau memang ada dugaan di instansi yang lain atau seperti saya bilang ada juga mungkin katakanlah orang yang lain atau pejabat yang lain. Nah, saya kira kita harus berlaku adil dan harus mengusut sampai tuntas, Mbak Windy. Nah, pengusutan sampai tuntas ini, tapi kita ketahui bahwa staf khusus ini tidak bisa berjalan sendirian. Adapun ini juga harus disetujui oleh pimpinannya. Nah, kami akan tanyakan kembali kepada Prof. Pujono. Ini Anda melihatnya, apakah peranan dari Nadiem Makarim ini nantinya akan mengerucut kepada status tersangka kepada dirinya, Prof? Ya, kita juga tentu kan relasi antara staf khusus itu kan orang yang dipercaya sama menteri ya, bahkan ada salah satu konsultannya juga kan yang juga diperiksa. Nah, ini kan tentu yang akan digali. Bahkan kan kalau kita dapat informasi ya yang masuk ke kita, staf khusus itu dalam beberapa hal diduga ya itu lebih punya kuasa dibanding dirjen dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Entahlah persoalannya adalah kewenangan dia menentukan kebijakan itu independen dia, inisiatif dia sendiri, atau karena diperintah atau karena diminta oleh orang yang dekat, dalam konteks ini Pak ex-menteri. Nah, ini yang kan harus digali. Nah, keterkaitan itu, keterangan satu saksi kan belum dianggap sebagai sebuah alat bukti yang cukup, makanya kemudian perlu kemudian ada tambahan alat bukti agar kemudian bisa meyakinkan ada keterkaitan tidak antara dua stafsus ini dalam mengambil peran, termasuk kemudian berinisiatif ya dalam tanda kutip menentukan dari Windows ke Chromebook ini, apakah kemudian ada perintah dan seterusnya. Ini yang digali, yang baru digali. Meskipun kemudian penggalian itu kan bisa macam-macam, bisa dari volunteer suspect dulu, jadi dari saksi-saksi dari pinggir tadi, atau kemudian bisa bergerak pada volunteer money-nya. Nah, yang saat ini kejaksaan baru kemudian menelisik pada volunteer suspect ya, karena kan informasi dari Fiona
terus kemudian dari konsultannya dan juga dari para vendor-vendor, karena sudah ada 52, ada 37 dari PNS, ada 13 dari vendor, dan juga ada staf sus 1 dan kemudian 1 ex-menteri. Nah, tinggal kemudian kita tunggu 1 saksi kunci sebenarnya juristan ini. Baik. Ini juga kita akan melihat bagaimana perkembangan dari penyidikan ini. Terima kasih Prof. Pudjono, terima kasih Bang Saur waktunya bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak.